Jadi Hansa itu sebenarnya adalah awalnya tuh sebenarnya diciptakan sebagai sebuah sistem terapi tubuh kayak movement terapi, diciptakan oleh seseorang yang namanya Vincent Boletta. Terus dari terapi itu apa sih yang terhasilkan adalah tipe yoga yang namanya Hansa Flow ini. Hansa Flow itu tuh sebenarnya sebuah latihan yoga yang melihat pergerakan dengan cara berbeda, mencoba melihat pergerakan dengan perspektif lain yang moga-moga sebaiknya lebih baik untuk tubuh kita. Karena contohnya kalau tradisional yoga aja kita kan cenderung kalau di matras itu bergeraknya itu di satu bidang ya, kayak maju mundur apa-apa ngelihatnya ke sini. Sedangkan di Hansa kita akan dicoba diajak untuk lebih menghadap sisi yang berbeda-beda. Karena sebenarnya itu adalah hal yang mungkin sedikit lebih dekat dengan hidup sehari-hari ya. Karena hidup sehari-hari kita tentu saja nggak cuma jalan maju mundur, tapi kadang suka dipanggil, harus bisa dengan mudah berbalik arah, harus bisa dengan mudah ngambil barang, gitu kan ya. Jadi di Hansa Flow itu memang nanti kita diajak naik turun, harus ada yang di daerah berlututnya, ada yang nanti berdirinya, supaya kita juga bisa melihat gimana sih tubuh kita bisa melatih supaya bisa beradaptasi di level pergerakan yang tingginya beda-beda ini. Lalu Hansa Flow juga diciptakan untuk lebih mengalir dari latihan yoga yang biasanya mungkin ya. Karena transisi itu adalah suatu bagian yang sangat penting untuk Hansa Flow. Jadi kita tidak akan terlalu menahan pose di sini, justru kita memperhatikan gimana sih kita bergerak dari satu pose ke pose berikutnya. Karena kalau ada sesuatu yang tidak stabil di tubuh kita, biasa ketidakstabilan itu akan keluar justru saat kita bergerak. Kalau kita diam, lebih mudah untuk mengatur kestabilan tubuh. Tapi begitu bergerak, itu menjadi sesuatu yang lebih sulit karena faktornya sudah terlalu banyak. Jadi dilatih untuk memperhatikan transisi dan bergerak, juga untuk melihat, mulai mengenali tubuh sendiri, oh saya kalau misalnya bertumpu pada satu kaki, terus harus bergerak dari situ, itu biasa saya kurang stabil dibanding kaki satunya. Jadi pada intinya kita juga ingin belajar untuk mengenal tubuh kita lagi, lebih aware sama tubuh kita lagi, karena dari situlah kita akan mulai mengenal dan merawat diri kita lebih baik lagi. Gitu ya. Oke. Kita langsung mulai aja ya. Kita akan mulainya berbaring. Biasa awal di kelas Hansa Flow itu selalu berbaring dulu karena itu adalah cara paling baik untuk mulai grounding, untuk centering, menenangkan diri kita juga ya. Jadi kita berbaringnya akan dengan lutut ditekuk. Kita akan cari tempat yang enak di matras. Berbaring aja kalau teman-teman udah siap, lututnya tapi ditekuk. Nah, kenapa lututnya ditekuk? Karena itu juga akan lebih nyaman untuk punggung, terutama yang punya masalah lower back dan sebagainya ya. Jadi kalau teman-teman siap, sudah mulai berbaring, kita cuma akan ambil beberapa waktu di sini untuk seperti mendarat ke waktu dan tubuh saat ini. Bisa dimulai dengan membiarkan perhatiannya kembali ke tubuh yang sedang berbaring. Bisa juga dengan mulai merasakan bagian punggung yang menempel ke atas. Di Hansa kita selalu berusaha menyadari kurva alami tubuh kita. Karena itu akan membantu kestabilan tubuh, jadi kita mulai dari sini sampai berbaring. Kita rasakan bahwa bagian belakang kepala kita, si tempurung kepala belakang itu menempel ke lantai. Jadi memang kurva kepala itu selalu arahnya ke arah belakang. Dari kurva kepala ada kurva leher. Di leher ada rongga antara leher dan lantai. Karena memang kurva leher arahnya kebalikan dari kurva kepala. Dari situ mungkin kita kerasa punggung atas kita menempel ke arah matras. Di situ kita juga bisa menyadari bahwa kurva punggung itu mengarahnya ke arah belakang ya, ke arah bawah dan di saat ini ke arah matras. Dari kurva punggung harusnya kita bisa merasakan kurva lumbar. Kurva lumbar ini seperti kurva leher.
arahnya berlawanan dengan kurva punggung tadi. Jadi harusnya ada rongga kecil antara lumbar kita dengan lantai. Dan pada akhirnya kita merasakan kurva belakang panggul kita itu menempel ke lantai, bisa kita rasakan pertemuan. Jadi ini adalah kurva natural dari tubuh kita sendiri. Oke, perlahan dari sini sambil masih berbaring, kita akan ambil satu tangan. Tangan ini, telapaknya kita akan sentuhkan ke kening kita sendiri. Menyentuh kening kita dengan telapak tangan kita sendiri, membiarkan seperti rasanya kita menjadi kayak dulu masih kecil, ibu kita menaruh tangannya di kening kita. Kita biarkan tangan kita memberikan kenyamanan untuk diri kita sendiri. Di sini kita mulai mengaktifkan sistem syaraf parasimpatetik yang manfaatnya nanti sangat bagus untuk menjaga kestabilan kita. Tangan yang sama dari kening ini kita pelan-pelan angkat, lalu kita pindahkan ke arah dada atas. Biarkan tangannya menyentuh daerah hati kita ini, daerah dada, rasakan kehangatan yang mengalir dari tangan ke dada. Jadi membiarkan punggung kita mungkin lebih rileks, karena biasanya kita pegang banyak tension, banyak ketegangan daerah punggung situ. Lalu tangan yang sama kita akan coba angkat lagi, dan kita pindahkan pelan-pelan ke arah perut bawah. Kita biarkan perut bawahnya menerima tangan ini dengan lembut. Membiarkan mungkin bagian belakang panggulnya rasanya seperti melebar di sini. Untuk sejenak. Rasakan kehangatan yang datang dari tangan ke arah panggul kita sendiri. Oke, pelan-pelan kita akan lepaskan tangannya, biarin tangannya kembaliin ke samping tubuh. Sambil masih berbaring, sekarang kita memperhatikan nafas kita. Kita perhatiin apa rasanya sih kalau menarik nafas, dan apa rasanya kalau membuang nafas. Dan sambil memperhatikan, rasakan ada sebuah pola yang terjadi. Saat menarik nafas, ada rasa mengembang yang terjadi di diri kita. Saat buang nafas, ada rasa mengempis yang terjadi di diri kita. Dan pola ini berulang terus-menerus seiring dengan nafas kita. Sebenarnya pola ini membentuk sebuah ritme antara mengembang, mengempis, mengembang, mengempis. Ritme yang nanti kita akan coba ikuti sambil bergerak. Mungkin satu nafas terakhir di sini saja, memperhatikan ritme diri kita sendiri, ritme nafas yang sebenarnya juga ritme kehidupan kita. Oke, pelan-pelan dari sini kita akan coba rasakan ritme yang sama di satu sisi tubuh. Jadi kita akan guling badannya, kemana aja boleh ngadep ke kamera kalau mau lihat dulu. Kepalanya kita istirahatkan di satu tangan yang bisa menjadi bantal. Tangan yang bebas ditaruh di rusuk yang di bagian menghadap ke langit-langit. Terus di sini kita akan nafas. Nafas ke paru-paru di sini. Bayangkan kalau kita cuma punya satu paru-paru. Gimana rasanya nafas ke sisi sini aja. Biarkan nafasnya mengembang, rasanya mendorong tangan ke langit-langit. Dan napasnya mengempis, seperti mengempis semuanya ke lantai lagi. Mungkin 2-3 kali nafas lagi di sini, merasakan nafas sendiri ke sisi samping tubuh yang mungkin kita sering lupakan kita punya. Dan mungkin satu nafas terakhir di sini, merasakan ritme mengembang mengempisnya di sisi tubuh ini. Oke. Dari sini pelan-pelan kita akan balik arah. Kita tukar arahnya, bergulingnya sekarang ke arah yang berlawanan. Masih sama, kepalanya ditaruh di atas tangan yang dipakai sebagai bantal, dan tangan satunya dirusuk. Lalu di sini mulai lagi bernafas di sisi sebelah sini. Rasakan nafasnya seperti mendorong tangannya ke arah langit-langit. Dan buang nafasnya seperti mengempis lagi.
Coba lagi lakukan 2-3 nafas lagi sendiri, sambil ngerasain apa sih bedanya bernafas di sisi ini dibanding sisi yang satunya tadi. Terusin dulu mungkin 1 nafas terakhir di sini. Pelan-pelan dari sini kita akan lepasin nafasnya, lalu kita akan telungkup sejenak. Jadi kita sekarang apa yang kita lakukan adalah merasakan 360 derajat dari paru-paru kita. Pas telungkup, sikunya boleh dibuka lebar, keningnya boleh ditaruh di atas tangan. Sekarang, sebisa mungkin, bisa nggak kita nafasnya ke arah punggung belakang? Jadi tiap tarikan nafas, rasakan punggungnya mengembang ke arah langit-langit. Setiap buang nafas, semuanya seperti mengempis lagi ke arah lantai. Kenapa kita coba nafas ke punggung? Karena sebenarnya kapasitas paru-paru kita lebih besar di belakang dibanding yang di depan. Diafragma paru-paru belakang bisa turun sekitar 10 cm, sedangkan yang depan cuma 5-6 cm. Jadi kita bisa bernafas lebih dalam kalau bisa mengarahkannya lebih ke arah punggung. Mungkin 2 nafas terakhir di sini dulu. Oke. Perlahan-lahan dari sini kita akan lepaskan nafas ke punggungnya ini dan pelan-pelan bangun ke arah tabletop. Setelah di tabletop kayak tadi di awal, kita akan coba rasakan lagi kurva punggung yang tadi kita rasain nempel ke lantai, sekarang nempel ke atas. Jadi bayangin belakang kepala kita arahkan ke arah langit-langit. Belakang punggung kita diarahkan ke langit-langit. Dan belakang panggul kita juga kita arahkan ke langit-langit. Sedangkan kurva leher dan kurva lumbar itu arahnya berlawanan secara alami ya. Rasakan di sini kekuatan tangan mendorong ke lantai dan kaki pun seperti mengakar ke arah bumi ya. Nah, dari sini kita akan mulai yang namanya Hansa Cat and Cow. Gayanya agak beda. Untuk cow-nya bisa mengangkat dadanya sedikit aja. Disebutnya humble cow. Jadi sapinya rendah hati. Lalu untuk cat-nya boleh mundur panggulnya. Jangan sampai duduk ke belakang, setengah jalan aja. Sikunya boleh ditekuk, membentuk satu kurva di punggungnya. Jadi kayak cat, kayak kucing. Lalu kita ulangi. Jadi kapanpun siap boleh ke depan melakukan humble cow, cow-nya rendah hati, nggak usah gede-gede. Lalu kebalikannya adalah easy cat, cat yang nyaman ke arah belakang. Nah, di sini pola mengembang mengempis itu datang lagi. Jadi rasakan saat cow itu ada rasa mengembang yang terjadi. Dan saat cat ada rasa mengempis yang terjadi. Di sini kita mulai masuk ke transisi dan aliran flow itu. Jadi dalam beberapa putaran sedikit, lakukan berulang kali antara cat and cow, merasakan ritme gerak tubuh sendiri. Nggak usah ikutin ritme aku, tapi masing-masing kita punya ritme sendiri. Dan biarkan rasakan badan itu bergerak secara transisi antara satu titik dan yang lainnya seperti air yang terus mengalir. Oke, coba 2 kali lagi sendiri. Membiarkan diri kita seperti diayun-ayun oleh ritme itu. Oke, dari sini, pas nanti kita ke cat, kita akan berdiri di atas lutut. Jadi habis dari cat, pelan-pelan boleh roll up, tangannya boleh naik ke atas, meraih ke atas. Terus tangannya nanti kembaliin samping. Kita besarin cat and cow-nya dari berlutut sekarang ya. Dimulai dengan gerakan yang namanya humble. Kalau humble di sini, gerakannya seperti merendah di hati sedikit. Jadi kayak dadanya boleh melembut ke belakang, tangannya boleh jadi ke arah tengah sedikit, namanya humble. Sebelum tangannya ditarik ke atas, meraih ke atas. Kayak tadi barusan. Nah, dari sini kita akan melipat badannya ke arah easy cat lagi. Jadi dilipat ke arah tadi yang namanya cat. Lalu dari cat, perlahan-lahan bawa ke humble cow lagi.
Dari humble cow, kita rewind, kayak kita mundurin ke arah easy cat, ke belakang. Sebelum berlutut lagi ke arah atas, tangannya meraih lagi ke atas. Sebelum tangannya kembali ke samping tubuh. Kita coba lagi ya, kita rasain ngembang-ngempisnya lagi ritmenya. Humble itu seperti mengempis. Dimulai dengan mengempis ke diri kita dulu, sebelum kita mengembang besar. Lalu harus mengempis lagi setelah mengembang, karena hidup itu bergantian seperti itu. Kita mengempis ke arah easy cat. Setelah sampai situ harus mengembang ke arah cow. Dari cow itu harus mengempis lagi ke arah easy cat, ke belakang. Sebelum berlutut lagi, meraih tangan ke atas lagi, mengembang. Dan tangan kembali ke samping tubuh, ke titik awal. Kita selalu berakhir di titik awal. Coba lagi sendiri ya, kalau bisa ikutin ritme sendiri. Jadi mulai terbuai dengan ritme sendiri melalui humble mengempis. Ikuti ngembang-ngempisnya ini seperti nafas kita sendiri. Lalu kita melipat nanti kalau udah narik tangan ke atas. Karena nafas itu kan nggak pernah berhenti ya. Dia selalu mengalir, membawa kehidupan ke diri kita. Jadi kita coba ikuti untuk terakhir kalinya ngembang-ngempisnya ini. Ini rasanya mungkin membuat kita lebih tenang karena ada kualitas meditatifnya di sini. Lalu tangannya kembaliin samping tubuh nanti. Oke. Good. Kita bawa diri kita ke tabletop lagi dulu. Boleh mulai dengan humble dulu. Meraih tangan ke atas. Melipat semuanya ke arah easy cat lagi. Oke, buat teman-teman boleh duduk dulu di sini. Terus angkat bangun badannya buat lihat aku dulu. Karena kita akan masuk ke bagian berikutnya. Jadi nanti aku akan barengan kalian akan menghadap sana, tapi untuk sekarang supaya bisa lihat aku hadap sini dulu ya. Nanti gerakan yang pertama kita lakukan adalah setelah cat cow, kita akan ambil satu kaki. Nanti aku bilang gimana. Kita akan keluarin kakinya keluar matras. Kalau misalnya matras aku begini, nanti kakinya keluar matras. Setelah keluar matras, nanti pahanya kita akan buka. Terus nanti setelah bertahap kita akan mundurin tubuhnya, pundak yang sama dibawa ke sisi lutut yang sama. Terus kita akan bangun, taruh satu siku di paha, tangan satunya naik. Terus nanti kita akan lepasin, kembali lagi, tutup lutut, tutup kaki ke arah tabletop ya. Nanti akan kayak gitu gerakannya, tapi aku akan contohnya dari samping. Oke, kita coba bareng-bareng ya. Yuk. Jadi teman-teman siap, nanti kita ke tabletop. Oke. Dari tabletop, aku akan cobain contohin sisi kiri dulu biar teman-teman bisa lihat. Oke, jadi dari sini kaki kirinya bawa keluar dari matras. Badannya pasti nyerong ke kanan. Lalu buka paha kirinya keluar. Terus untuk titik ini mundurin aja dulu panggulnya setengah jalan, jangan sampai duduk. Kita sampai situ dulu, bawa lagi badannya ke depan. Tutup lutut kirinya lagi. Tutup kaki kirinya di belakang, bawa ke tabletop cow dulu di sini. Sebelum kita ke cat di belakang. Kita coba sisi satunya ya. Bawa badannya ke depan lagi. Oke. Sekarang kaki kanan. Bawa keluar dari matras. Jadi panggul kita melakukan rotasi internal. Kita balik, buka pahanya melakukan rotasi eksternal di sini. Mundurin panggul ke belakang setengah jalan, jangan sampai duduk. Sebelum maju lagi badannya. Tutup lututnya lagi di bawah. Tutup kakinya di belakang. Yap. Bawa ke cow. Bawa ke cat. Oke. Kita coba lagi posisi yang sama dulu ya. Kita coba bikin familiar dulu. Bawa ke depan lagi badannya. Kaki kirinya keluarin dari matras kayak tadi. Buka paha kirinya. Rasain transisinya. Panggul mundur sedikit. Mengempis. Maju lagi badannya mengembang sambil tutup lutut, tutup kaki. Bawa ke cow, bawa ke cat. Jadi di sini kita kayak melatih mobilitas panggul juga ya teman-teman.
Kita ke depan lagi, sisi kaki kanan. Ambil kaki kanannya keluar, buka pahanya yang kanan. Panggulnya mundur setengah jalan dikit. Ya, bawa ke depan, tutup lututnya, tutup kakinya. Bawa di cow, dan bawa di cat. Oke. Kita sekali lagi dulu sisi kiri. Ambil aku tambahin ya. Jadi kaki kiri bawa keluar dari matras. Buka paha kirinya, mundur lagi ke belakang kayak tadi. Kalian terusin di situ. Sekarang pundak kiri bawa ke arah lutut kiri. Terus siku kiri taruh di atas paha kiri, tangan kanannya naik. Ya, betul teman-teman. Kalau udah, tangan yang di atas bawa lepas. Taruh lagi di posisi matras yang tadi. Taruh tangan kiri di sampingnya, tutup lututnya, tutup kakinya. Bawa ke humble cow, bawa ke easy cat. Oke, kita coba sih satunya habis ini ya. Bawa ke depan badannya. Kaki kanan sekarang bawa keluar. Pahanya dibuka. Sambil mundur, pundak kanan arahin ke lutut kanan. Badan angkat, taruh siku di paha, raih tangan kiri ke atas. Good, lepasin lagi, mengempis, kembaliin tangan kiri di matras, kanan kembali, lutut tutup, kaki tutup, cow, dan cat. Oke. Yuk, bawa lagi ke depan, kita tambahin lagi ya. Kanan kiri lagi. Kayak tadi masih sama, kaki kiri bawa keluar dari matras. Dibuka paha kirinya. Mundur. Habis mundur apa? Angkat badan, siku kiri taruh di paha kiri, raih tangan kanan ke atas. Kali ini setelah tangan kanannya diangkat, dilepasin kembali lagi ke matras kayak tadi, tapi kita lepasin kaki kanan, angkat, kita bawa ke side plank sejenak di sisi sini. Tangan kirinya meraih ke depan. Sip. Kalau udah, lutut kanannya taruh lagi ke bawah. Kayak tadi, tutup dulu kaki kirinya. Tutup. Kita kembali ke tabletop cow. Kita bawa lagi ke arah cat. Dan kita coba sisi satunya ya. Bawa lagi ke depan badannya. Oke, sisi kanan. Kaki kanan keluarin. Paha kanan buka. Badan mundur. Bawa siku ke paha. Angkat tangan kiri ke atas. Good. Tangan kirinya lepas. Tangan kiri taruh lagi di matras. Kali ini kaki kiri dilepas. Bawa ke side plank di tangan kiri. Terus pelan-pelan lepasin lagi. Kembali ke arah tabletop. Body cow. Bawa di cat. Oke, kita ulang yang sama. Kita sekarang mulai rasakan ngembang-ngempisnya lagi. Kita mulai tabletop seperti mengembang. Kaki kirinya keluarin, seperti ada yang mengempis sedikit. Paha kiri dibuka, mengembang dulu sebelum mengempis ke belakang. Siku taruh di paha, raih tangan kanan mengembang. Ritmenya berlanjut, mengempis lagi. Tangan kanan taruh di bawah, angkat lutut kanan dari lantai, lurusin kaki. Mengembang di side plank. Dilepas, kembali ke tabletop. Tutup lutut, tutup kaki. Bawa di humble cow. Bawa di easy cat. Ke depan lagi. Kaki kanan sekarang keluar. Mengembang buka paha. Mengempis badan mundur. Siku taruh paha. Angkat tangan kiri mengembang. Dilepas. Tangan kiri taruh di matras. Angkat lutut kiri. Side plank di tangan kiri. Ya. Kembali lagi semuanya bawa ke tabletop. Tutup lutut, tutup kaki. Body cow. Body cat. Kali ini begitu sampai cat, kita akan berdiri di lutut lagi. Jadi badannya roll up lagi. Raih ke atas tangannya. Dan tangan balikin samping tubuh. Oke. Kita akan lakukan yang sama, tapi sekarang mulainya dari sini ya. Gimana caranya? Yuk kita bareng-bareng aja.
Kita mulai dengan humble. Kayak tadi kalau mau turun kita humble dulu di sini. Mengempis dulu. Kayak ke diri kita dulu sebelum kita mau ngapa-ngapain. Terus baru mengembang, tangannya raih ke atas. Dari sini masih sama kayak di awal kita belajar, melipat tubuhnya sampai ke easy cat dulu. Dari easy cat berlanjut bertransisi ke arah humble cow. Terus lanjut deh sisi kiri, buka kaki kirinya, keluar matras. Kayak barusan, buka paha kirinya. Badan dibawa mundur, siku taruh paha. Raih kanan. Bertransisi lagi mengempis. Tangan kanan taruh bawah. Apa berikutnya ingat? Bawa ke side plank. Oke, ini yang akan baru. Habis side plank, lutut kanan taruh lagi di matras. Tapi badannya kali ini kita bawa berdiri di lutut. Terus paha yang kebuka ini tinggal ditutup pahanya. Tutup kakinya di belakang, angkat tangan kiri, jadi kita side bend ke arah kanan. Terus tangan kirinya tinggal dilepas, kembali ke samping tubuh. Oke, kita coba sisi kanan ya. Yuk, mulai dengan humble di sini. Meraih tangan ke atas. Kita lipat semuanya ke arah easy cat. Lalu dari sini bawa ke arah tabletop. Kaki kanan kan sekarang? Ya, jadi kaki kanan yang bawa buka. Pahanya dibuka. Lanjutkan ritme kalian dengan membawa siku paha. Ikuti mengembangnya di sini, pas side bend. Terusin, habis itu apa? Tangannya di matras, bawa ke side plank. Kaki kirinya dipanjang. Good. Oke, ini yang baru. Lutut kiri taruh ke matras, badannya dibawa angkat supaya berlutut. Sebelum tutup paha kanan, tutup kaki kanan. Lalu side bend ke kiri. Dan tangannya balikin ke samping badan, kembali ke titik awal. Oke. Kita ulangi satu putaran lagi di sini sebelum kita move forward ya. Putaran terakhir coba rasakan ritme sendiri, mengempis di sini. Mengembang, tarik tangan ke atas. Pas mengempis, bayangkan kita mengikuti alurnya ke arah lantai. Kita selalu bergerak antara bumi dan langit. Mengembang di humble cow. Seimbang di antaranya. Kaki kirinya dibuka. Paha kiri dibuka. Mundur mengempis. Siku ke paha. Mengembang, side bend ke arah kaki. Dilepas. Kita mau ke side plank, tangan kanan di bawah. Panjangin kaki kanan. Mengembang di side plank. Oke, kita mau kembali berdiri berlutut. Lutut kanan taruh di bawah. Badan angkat tegak dulu. Sebelum tutup paha kiri. Tutup kaki kiri. Angkat tangan kiri, side bend ke arah kanan. Ya, lepasin tangannya kembali samping tubuh. Oke, sisi terakhir yang kanan. Humble dulu lagi, selalu mulai dari diri sendiri. Meraih ke atas. Kita lipat semuanya ke arah bawah. Ke cat. Habis cat selalu ada cow yang terjadi. Habis itu kaki kanan. Buka. Buka paha. Mundur. Siku ke paha. Raih tangan kiri. Kita mau ke side plank. Gimana caranya? Tangan kiri ke bawah. Kaki yang di bawah lurusin. Ya. Dari sini kembali berlutut. Gimana caranya? Turunin lutut kiri. Badan di bawah tegak. Tutup pahanya. Tutup kakinya. Angkat tangan kanan side bend ke kiri. Dilepas tangannya. Kembali samping. Good job semuanya. Yuk kita pelan-pelan ke bawah lagi dulu barengan. Humble dulu. Meraih ke atas. Dari sini kita mau lipat semuanya lagi ke arah bawah.
Bawa ke tabletop. Nah, dari tabletop jejakin kakinya. Angkat panggulnya kita ke downward facing dog view. Di Hansa, down dognya selalu dianjurkan untuk mengangkat tumitnya sedikit dari lantai, lututnya bisa micro bend, ditekuk sedikit, supaya kita bisa memberi ruang lebih banyak untuk pelvis kita, supaya punya ruang untuk bergerak. Sejenak dulu di sini, bahkan sambil kita diam di down dog, kita bisa merasakan deru nafas kita yang mengembang mengempis. Jadi ritmenya itu terus berlanjut, bahkan saat kita tidak bergerak. Perlahan-lahan dari down dog, sama-sama jalan ke arah tangan ke depan. Kita lipat dulu badannya sedikit, bait sampai depan, kepalanya boleh rileks, lututnya boleh ditekuk. Biarkan sejenak leher rileks di sini. Lalu pelan-pelan kita mau berdiri, tekuk aja lututnya, badannya boleh roll up sampai berdiri. Tangannya raih dulu lagi ke atas, kayak tadi pas berlutut. Sebelum tangannya kembaliin ke samping tubuh. Oke, kita sekarang mulainya dari berdiri ya. Kita coba replikasi apa yang tadi di berlutut ke berdiri dulu. Jadi kita lakukan kayak half sun salutation, gaya Hansa dulu. Kita mulai dengan humble. Kalau tadi humble-nya cuma di bagian tubuh atas, kali ini kita lututnya ditekuk juga supaya seluruh tubuh kita humble. Jadi menekuk lutut sedikit, dadanya melembut ke diri sendiri sedikit, tangan boleh ke depan, humble. Lalu menarik tangan ke atas. Tegak semuanya, tangan tinggi meraih. Dari sini, kita sekarang melipat juga, tapi melipatnya ke forward fold. Melipat badan ke arah lantai. Kayak barusan, lututnya ditekuk juga nggak apa-apa ya. Nah, dari melipat, kita kayak angkat badannya setengah supaya paralel dengan lantai. Tangannya boleh di tulang kering atau di lantai, kalau nyampe terserah ya. Mau di paha juga boleh. Dari sini baru kita melipat lagi ke arah lantai badannya. Sebelum kita berdiri lagi, sampai tegak, tangan meraih ke atas, dan tangan kembalikan ke samping tubuh. Good. Kita coba bawa ritmenya lagi ya. Kalian boleh ikut ritme sendiri, tapi humble lagi itu mengempis. Lutut melembut, dada melembut, humble. Habis mengempis, mengembang. Rasakan transisinya sambil narik tangan ke atas ke mengembang. Habis mengembang, mengempis, melipat lagi semuanya ke arah lantai. Ikuti perjalanannya sampai bawah. Habis melipat, harus mengembang. Angkat setengah. Badannya dibuat paralel dengan lantai. Tangannya boleh di lantai atau di tulang kering atau di paha. Mengempis. Melipat ke arah lantai lagi. Mengembang, meraih ke arah langit-langit. Dan tangan kembali samping tubuh. Oke, sekali lagi persis sama, cukup simpel, dan aku akan lebih diam supaya kalian bisa rasain ritme kalian sendiri. Mulai dari humble. Karena walaupun kita bersama-sama di sini, pada akhirnya kita melalui perjalanan kita masing-masing. Jadi coba belajar untuk mengikuti ritme diri sendiri, yang pasti akan berbeda dengan ritme yang lain. Tapi itu adalah ritme yang unik dan otentik untuk diri kita sendiri. Nanti kalau udah berdiri, kita akan sama-sama ketemu di awal dari semuanya. Oke, indah semuanya. Yuk kita tambahin. Bareng-bareng aja ya. Mulainya sama, humble dulu di sini. Lalu kita meraih ke atas tangannya. Kali ini bukan melipat, tapi kita bawa tubuh kita ke chair pose. Jadi panggulnya kayak udah mulai duduk ke belakang, tangannya meraih condong ke depan, chair pose. Dari chair pose, kita lipat badannya ke bawah lagi kayak tadi. Habis lipat, boleh diangkat setengah badannya, terus kakinya, telapak kakinya dibuka keluar, supaya bisa jongkok. Bisa? Ya. Habis jongkok, angkat dulu panggulnya. Kaki yang kanan, hadepin ke arah depan. Kaki yang kiri, langkahin ke belakang. Terus ini lihat. Bebannya dipindah ke kaki belakang, kaki kanan lurus, kaki kiri tekuk. Badannya dibuat posisi kayak gini. Ini namanya modifikasi dari posisi triangle.
Kalau dari sini udah dulu, bawa ke depan lagi badannya, bebannya ke kaki kanan, badannya putar hadap depan, supaya bisa tutup kaki. Kembali ke titik awal. Jadi kalau Hansa itu kayak mandala, kita mulai dari tengah, kita berakhir dari tengah lagi. Selalu berakhir di titik yang sama. Mulai lagi sih satunya, yuk. Humble dulu. Meraih ke atas. Nah, ini kayak tadi, chair pose dulu. Panggulnya mundur, kayak mau duduk. Tangan meraih ke atas. Chair. Dari chair kita lipat ke arah bawah. Dari melipat, angkat badannya sedikit dari lantai, angkat setengah, kaki dibuka keluar dua-dua, jongkok ke bawah. Oke, habis jongkok langsung angkat lagi. Kaki kiri yang sekarang hadap ke depan, kaki kanan langkah ke belakang. Beban dipindah ke kaki di belakang, yang kanan lurusin kaki kiri, angkat tangan kanan. Di posisi kayak triangle kebuka ini. Oke, pelan-pelan balolo. Lepasin lagi, bawa ke depan, badan hadap ke depan, sekarang beban di kaki kiri. Tutup kakinya, kembali ke awal. Oke, kita ulangi dulu ya, masih yang sama. Perlahan-lahan, kita mulai dengan humble. Raih tangannya ke atas, mengembang. Mengempis sejenak untuk bertransisi ke chair pose. Tapi di chair pose, kita ngembang lagi. Bertransisi dari chair, melipat ke bawah. Setelah melipat, badan angkat sedikit, kaki dua-dua dibuka keluar, jongkok. Setelah turun harus naik lagi, angkat panggul. Kaki kanan hadap ke depan. Kaki kiri melangkah ke belakang, bebannya pindah ke kaki belakang, kaki kanan lurus, tangan kiri seperti sayap ngepak ke atas. Lalu lepaskan, beban pindah ke kaki kanan lagi, hadepin badannya kayak lunge ke depan supaya bisa tutup. Berdiri di awal. Sisi satunya, humble dulu. Raih tangan ke atas. Bertransisi ke chair pose. Perhatikan perjalanan kalian ke sana. Bawa ke chair. Melipat sampai bawah. Angkat badannya setengah. Habis ini kita mau jongkok. Gimana caranya? Ingat, kaki dibuka keluar. Jongkok. Angkat panggul. Kaki kiri hadap depan. Kanan ke belakang. Pindahin beban kaki belakang. Kepakan sayap kanan ke atas. Lepasin. Bawa ke arah depan badannya. Kita tutup lagi kakinya ke depan. Oke. Aku mau tambahin, tapi aku mau tunjukin satu dulu. Setelah jongkok, angkat panggul step ke belakang. Nah, banyak dari kalian yang memilih triangle biasa, itu nggak apa-apa. Tapi yang aku barusan lakukan cuma untuk nunjukin bedanya. Setelah step back, aku pindahin bebannya ke kaki belakang. Jadi kaki aku yang depan, aku angkatin telapak kakinya, terus tangannya mengangkat. Jadi posisinya agak berbeda di sini ya, dibanding ini. Tapi terserah yang mana juga nggak apa-apa, yang nyaman aja. Di posisi aku memang melatih kaki belakang aku di sini. Sebelum aku pindahin lagi bebannya ke depan, dan aku tutup di depan. Ya. Oke, yuk lagi kita lanjutkan. Aku tambahin dikit ya dari sini. Oke. Dari sini kita humble lagi, sisi kiri lagi, humble, ngempis, meraih ke atas, ngembang, bawa ke arah chair pose. Ya, ikuti transisinya ke melipat. Angkat badannya setengah, bertransisi. Kakinya dibuka keluar, jongkok, masih sama ya. Angkat panggulnya. Kaki kanan hadap ke depan, kiri melangkah ke belakang. Kalau aku kepindahin beban ke kaki belakang, supaya kaki kanannya bisa diangkat, bawa ke posisi ini. Dari sini, beban pindah ke kaki kanan lagi, kaki belakangnya jinjit. Nah, di sini option. Boleh diam di lunge, atau kalau mau cari keseimbangan, tangan yang satu taruh di belakang panggul, yang kiri boleh ke lantai, angkat kaki kiri. Parivrita half moon.
Pelan-pelan dari sini kita mau berdiri. Kuatin kaki kanannya sebagai fondasi, badannya pelan-pelan angkat berdiri. Tekuk lutut kirinya pas sampai depan, twist badannya ke sebelah kiri. Sejenak. Kalau udah tutup kakinya ke bawah, kembali ke awal. Oke, sisi satunya ya kita coba. Mulai lagi dengan humble. Untuk bagian yang kalian udah makin familiar, aku akan lebih quiet. Supaya kalian bisa mengalami flow masing-masing. Bawa ke chair. Bertransisi. Bawa melipat ke bawah. Angkat halfway lift setengah. Buka kaki. Jongkok. Di sini apa? Angkat panggul, kaki kiri hadap depan, kanan langkah ke belakang, ke posisi ngepakin sayap ini. Ya. Pelan-pelan beban bawa ke kaki kiri lagi, boleh stay di lunge-nya, atau angkat kaki kanan keseimbangan di sini. Apapun pilihannya, kita akan berdiri pelan-pelan. Sambil berdiri, masih seimbangin badan. Tekuk lutut kanan, twist ke kanan. Lumayan ya, latih keseimbangannya. Kalau udah turunin kaki kanan, kembali ke awal. Oke. Yuk, kita masih sama. Sekali lagi kita buat lebih flowing semuanya. Mulai dengan humble. Meraih tangan ke atas. Bawa ke chair pose. Lipat diri ke bawah. Angkat badannya setengah halfway. Buka kakinya keluar. Jongkok. Angkat. Kanan hadap depan, kiri langkah. Membuka sayap. Bawa bebannya ke kaki kanan. Hadapin depan badannya. Cari keseimbangan mungkin. Angkat kaki kiri. Perlahan-lahan berdiri. Tekuk lutut kiri. Twist. Perlahan-lahan kembali ke awal. Berdiri. Second side, sisi kedua, humble. Meraih. Berperjalanan ke arah chair. Pakai semua kesempatan untuk mengamati diri sendiri di perjalanan ini. Melipat ke bawah. Angkat setengah. Buka jongkok. Angkat panggul. Kaki kiri hadap depan. Kanan ke belakang. Kepakan sayapnya. Bawa ke depan bebannya. Cari keseimbangan. Angkat kaki kanan. Perlahan-lahan berdiri. Lutut ditekuk. Twist ke kanan. Good. Bawa turun kakinya. Kembali ke awal. Oke. Yuk kita sama-sama ke down dog lagi dulu. Humble listening. Meraih tangannya ke atas. Melipat badannya ke arah bawah. Angkat badannya setengah. Halfway lift. Sebelum kita melangkah ke belakang. Ke arah down dog. Diam lagi dulu di down dog. Sejenak aja. Rasakan lagi kurva tubuh yang tadi saya bahas di awal kelas. Belakang kepala ngarah ke belakang. Belakang punggung ke arah belakang, belakang panggul juga. Oke, dari sini kita akan melakukan gerakan yang mungkin lebih common di yoga ya. Angkat kaki kanan ke atas, jadi three-leg dog. Kita step ke depan dulu, kaki kanannya di antara tangan. Turunin lutut kiri di belakang, badannya angkat ke atas. Tangannya angkat ke atas. Dari mengembang harus mengempis, tangannya turunin ke bawah.
Mundurin panggulnya, bawa di modifikasi dari Ardha Hanumanasana. Kalau panggulnya mundur juga nggak apa-apa, tapi kita stretching kaki kanan sejenak. Sebelum bawa badannya ke depan lagi, kita step back kaki kanan ke downward facing dog. Yang kiri dulu ya, angkat kaki kiri ke atas. Step kaki kirinya ke depan di antara tangan. Turun lututnya ke bawah. Angkat tangan ke atas. Reach, mengembang. Tangan turun ke bawah. Panggul mundur ke belakang. Lurusin kaki kiri sejenak aja. Kalau udah bawa badannya ke depan lagi. Step kaki kiri ke belakang. Bawa di down dog. Oke. Pelan-pelan dari down dog, turunin dulu lututnya ke arah tabletop. Terus kalian boleh duduk lagi dulu ke belakang. Supaya aku bisa tunjukin apa yang mau kita lakukan habis ini. Jadi nggak ada yang namanya kelas Hansa kalau kita nggak pusing-pusing sedikit ya. Jadi awalnya memang simple kayak barusan. Nanti kita akan down dog. Kita akan angkat kaki, melangkah ke depan, turun, angkat, mundur. Nah, nanti kalau udah ini, setelah badannya maju, tangan kiri kita akan jadi penopang, kaki yang di belakang mau kita bawa ke depan. Kayak begini, kaki yang belakang nanti kita bawa ke depan supaya bisa duduk. Begitu duduk, kaki yang ditekuk akan kita buka. Badannya nanti secara alami pasti mau jatuh, mau ngikutin. Biarin ikut. Kita akan berakhir dengan duduk twist sejenak di sini. Satu lagi yang Pak tambahin biar makin pusing adalah, nah kita twistnya udah ke sana kan, kayak bukaan botol, kan harus kalau ngebuka harus di arah berlawanan. Kita buka kayak buka botol, terus biarin badannya ikut, kakinya ikut. Kita akan berakhir dengan goddess pose di luar matras ya. Lihat aku nggak akan di depan matras, maaf pantatku ke kalian, tapi goddess pose. Nah, gitu aja. Kalau udah kita akan bawa turun badannya, hadap ke matras lagi, bawa ke arah tabletop. Dari situ kita kembali lagi ke down dog untuk sisi satunya. Ya, cobain. Mari kita ke downward facing dog. Angkat semuanya, panggulnya di downward dog. Oke, establish dulu koneksi sama tanah melalui tangan dan kaki di down dog. Oke, pelan-pelan kita coba yang barusan ya. Aku berarti sisi satunya dulu. Oke, angkat kaki kirinya ke atas. Kalau udah kita step kaki kirinya ke depan. Turunin lututnya di belakang kayak tadi. Angkat badannya ke atas. Baru dilepas, melipat lagi badan ke depan. Kayak tadi mundurin panggulnya dulu ke belakang, lurusin kaki kiri sejenak. Bawa lagi badannya bertransisi ke depan. Nah, sekarang tangan kanan yang akan menjadi support di lantai. Karena kita kaki kanannya mau kita angkat, bawa ke depan, ke arah depan tubuh. Betul. Yes. Nah, kalau udah kaki yang kiri yang ditekuk ini, buka pahanya keluar. Lalu kaki kanannya di swing, diputer, dikaitin di luar lutut kiri, supaya kita bisa duduk twist di sini, twistnya ke kanan. Oke, nah disinilah kita akan muterin tutup botol kayak tadi. Jadi badannya dibalik arah, diputer ke arah berlawanan, biarin kakinya ikut, sampai kita bisa buka kaki di goddess. Iya betul teman-teman, bagus. Good. Nah dari sini, turunin tangannya ke matras, tapi hadepin lagi ke depan matras. Turunin lututnya, kembaliin kakinya di tabletop dulu. Bisa? Ya, pelan-pelan aja. Ya, good. Kalau udah langsung ke down dog lagi. Bawa ke belakang, ke down dog lagi. Oke, kita coba satunya ya. Dari down dog. Angkat kaki kanan ke atas. Bagus. Step langkah ke depan. Turunin lutut kirinya ke bawah. Raih tangan ke atas. Sebelum dilepas tangan ke bawah.
Mundurin panggulnya ke belakang. Lurusin kaki kiri. Oke, bawa badannya ke depan. Tangan kirinya sekarang yang jadi support. Tangan kiri di lantai. Kaki yang belakang kita bawa perlahan-lahan ke depan. Ya, buka paha kanannya kalau udah. Betul semua. Kaki kirinya di swing, dikait di luar lutut kanan. Betul Mbak Trias? Terus swing. Ayun. Terus twist kita di sini sejenak. Oke, nah kayak tadi tutup botol, balik arah, badannya dibalik arah, terus puter sampai kakinya ikut. Lalu kita bawa di goddess di sini. Kalau udah dilepas, kembali lagi ke tabletop, perlahan-lahan aja. Badan kita sebenarnya sangat pintar, tahu gimana caranya. Sebelum kita ke cow lagi, kita tambahin cat di sini. Belum kita ulang semuanya. Kenapa kita ajak selalu di kelas Hansa badan muter-muter? Udah teman-teman, kita ketemu di down dog ya. Karena semakin kita sepuh, semakin kita kehilangan kemampuan untuk berputar-putar dan berguling-guling dan naik turun dari lantai. Jadi itu adalah sesuatu yang harus selalu dilatih ya. Oke, kita mulai dengan sisi kiri lagi. Angkat kaki kiri, mengembang. Melangkah kaki kiri, mengempis. Step. Lutut kanan turun. Mengembang, tangan meraih. Mengempis, tangan ke bawah. Mundur panggul ke belakang, stretch kaki kiri. Bawa badan ke depan. Tangan kanan, penopang di bawah. Kaki yang di belakang yang kanan, bawa ke depan. Lalu buka paha kirinya, putar swing kaki kanannya, bawa ke twist, ngadep ke kanan. Unwind, diputar balik, tutup botolnya. Kaki mengikuti, buka di goddess. Ya, Mbak Trias ngadep sini ke kamera. Perlahan-lahan, turun ke bawah, bawa ke arah tabletop, kasih cow dulu, kasih cat lagi dulu. Bawa lagi ke depan, ke cow, dijakin kaki di belakang, downward facing dog lagi. Oke, sisi satunya, kaki kanan angkat, mengembang. Step ke depan, ngempis, turun lutut. Mengembang, tarik tangan ke atas. Mengempis, tangan ke bawah. Mundur, anggulnya. Ke depan lagi, tangan kiri yang sekarang menopang, kaki belakangnya ke depanin. Pahanya dibuka yang kanan, kaki kiri diayun, twist. Lepas buka, puntirannya dibalik. Wow, ke goddess. Angkat. Lepas. Kembali ke table. Bawa ke cow. Bawa ke cat. Oke, kita nggak usah naik lagi ke down dog. Tapi saya akan ajak teman-teman untuk kembali ke ritme cat cow dulu di sini. Kembali ke ritme masing-masing dulu yang cukup simpel antara mengembang dan mengempis. Bergantian, bertransisi. Perhatikan perjalanan di antara cat dan cow. Apa yang bisa kita pelajari dari perjalanan itu? Apakah kita bergerak dengan stabil di antara keduanya? Atau kita merasakan badan kita terayun-ayun di antara keduanya? Gimana caranya supaya maju mundurnya bisa lebih stabil? Mungkin sekitar 2 kali lagi melakukan cat cow sendiri di sini. Biarkan badannya mengikuti ritme masing-masing dulu. Nice.
Nanti saat cat yang berikutnya, lanjut boleh duduk panggulnya ke belakang, boleh child's pose sejenak di sini, boleh membuat tubuhnya menjadi kecil sejenak di sini. Tapi bahkan sambil diam pun, rasakan ritme nafasnya yang terus berlangsung. Ritme kehidupan yang gak pernah selesai. Sampai pada nanti akhirnya ya. Oke, perlahan-lahan dari sini, kita akan angkat aja badannya, supaya bisa duduk lagi. Oke. Aku tunjukin ya bagian akhirnya, karena nanti susah lihat kan kita akan berbaring. Aku adjust dulu kameranya sejenak, supaya bisa kelihatan lebih banyak lantai. Oke. Nanti kita akan berbaring. Pendinginan Hansa tuh biasanya juga masih kayak flow sequence, bergerak-gerak. Tapi nanti kita akan berbaring, kita akan mulai dengan satu sisi dulu, di mana kalau tadi di awal kita melatih rotasi ke dalam keluar paha, ini juga sama. Tapi kali ini pahanya kita jatuhin ke satu sisi, eksternal rotasi. Setelah jatuh, kita lurusin kakinya sepanjang lantai, biarin panggulnya netral lagi. Nanti kalau udah, panggulnya kita bawa keluar, lututnya tarik lagi sepanjang lantai, sampai badan kita keguling, terus kita akan dorong bangun badannya, supaya kita bisa melakukan stretch di satu sisi tubuh, side bend ke arah belakang. Nanti kalau udah kita akan balik pelan-pelan ke lantai. Nah, sisi yang tadi kita panjangin lagi. Stretch sekarang sisi tubuh. Yang ini contohnya, yang panjang. Kalau udah nanti semuanya, kembali lagi ke awal. Gitu ya. Yuk, pelan-pelan aku breakdown. Kalau teman-teman siap, boleh semuanya berbaring. Sip. Kalau udah berbaring, lututnya ditekuk ya, kayak di awal. Rasain lagi dulu semua bagian tubuh yang menempel ke matras. Belakang kepalanya, belakang punggung atasnya, dan belakang panggulnya. Oke. Kita akan mulai satu persatu. Bagian awalnya aja, bagian kakinya doang. Jadi, aku mulai dengan kaki kanan ya. Paha kanannya dibuka sampai jatuh ke lantai di kanan. Kalau udah jatuh, lurusin aja kakinya. Sepanjang lantai, lurusin sampai dia lurus, sampai panggulnya netral lagi. Good. Kalau udah, kayak kita rewind, dibuka lagi. Lututnya dibuka sepanjang lantai ke kanan. Kita sampai situ dulu, bawa lagi lututnya ke langit-langit, sampai panggulnya kembali ke titik awal lagi. Oke, kaki kiri kita coba. Paha kiri jatuhin buka. Yang nyantai aja. Terus lurusin paha kirinya sepanjang lantai, sampai dia lurus. Kalau udah, kayak di rewind. Kayak video di rewind, tekuk lagi lututnya sepanjang lantai keluar, sampai naik lagi ke atas. Oke. Kita cobain sekali lagi. Rasain panggulnya semakin rileks ya di sini ya. Boleh lebih cepat, paha kanan jatuh. Kakinya lurusin, biarin semuanya kayak rileks aja geraknya. Kalau udah tarik lagi pahanya samping kanan, lututnya bawa ke atas lagi. Kayak mijet panggul sendiri. Paha kiri kalau udah jatuhin, lurusin kaki kirinya. Panggulnya netral. Rewind, tarik lagi lututnya ke kiri. Bawa lututnya ke atas lagi. Sip. Oke, sekarang kita tambahin ya. Full sequence. Paha kanan lagi, jatuhin keluar kanan. Lurusin kaki kirinya. Panggul netral. Kalau udah kayak tadi, tarik lagi lutut kanannya ke kanan, kali ini biarin badannya ikut guling ke kanan. Nah, kalau udah, dorong dengan bantuan tangan kiri sampai bisa duduk. Nah, maaf ya aku mungkin, tapi biar kalian bisa lihat. Kalau udah duduk, tangan kanannya meraih, kita side bend ke arah kaki belakang, rasain nafas ke paru-paru kanan lagi. Nah, kalau udah pelan-pelan kita mau balik ke lantai, tangannya dilepas, tangannya serodot di lantai. Supaya baliknya bisa anggun. Kalau udah badannya sampai bawah, badannya hadapin ke langit-langit lagi, tapi kaki kanannya lurusin. Kaki kanan lurus, tangan kanan lurus ke belakang, stretch isi tubuh kanan yang panjang. Ya, betul. Rasain jari-jarinya meraih ke atas, kakinya meraih ke arah bawah. Stretch. Kalau udah release, lututnya kembali lagi, kayak tadi dibawa ke arah langit-langit. Tangannya kembali samping tubuh.
Ya, betul. Kita coba si satunya ya. Paha kiri membuka, jatuh. Kakinya lurusin sepanjang lantai. Rewind, lutut kirinya tarik buka. Kali ini badannya biarin guling ke arah kiri. Bantu pakai tangan kanan buat dorong. Bantu pakai tangan kanan buat dorong supaya bisa duduk. Angkat tangan kirinya ke atas, side bend-nya ke arah kakinya. Betul, rasain sekarang nafas di paru-paru sebelah kirinya. Kayak tadi di awal kelas. Good. Kalau udah, baru kita lepasin tangannya. Tangan yang di bawah, sliding sepanjang lantai. Supaya bisa berbaring nyamping sebelum berbaring terlentang. Kaki kirinya lurus, tangan kirinya lurus kayak tadi. Stretch. Yang panjang sisi kiri tubuh dari jari sampai kaki. Stretch, stretch, stretch. Kalau udah dilepas, kembaliin kayak di rewind lagi, lututnya tekuk sepanjang lantai, bawa ke langit-langit, tangan kembali ke samping tubuh. Oke, kali terakhir kita buat lebih flowing. Mulai dari paha kanan, jatuhin. Habis jatuh, perlahan-lahan lurusin sepanjang lantai. Semuanya gerakan kita lakukan dengan cara sangat rileks, biarin badannya meleleh. Tekuk lagi lutut kanan sampai kita berguling ke kanan. Dengan bantuan tangan kiri, perlahan-lahan duduk. Ini juga kemampuan yang kita mulai makin lama makin sulit saat menjadi lebih tua. Jadi sering-seringlah berguling-guling di lantai. Setelah side bend di sini, kita lepaskan. Tangannya meluncur, membantu badannya supaya bisa berbaring dengan nyaman. Sebelum kembali ngadep atas, sisi tubuh mana yang di-stretch? Yang kanan. Kaki kanan, tangan kanan, raise yang panjang. Stretch yang jauh, kaki dan tangannya. Stretch. Kalau udah dilepas, tarik lagi lutut kanan sepanjang lantai, kembali ke atas lututnya, tahan juga. Sisi kedua, terakhir kali. Kaki kiri buka, lurusin kaki kirinya. Tekuk lutut kirinya ke samping. Guling badannya. Bantu dengan tangan kanan, dorong badannya bangun. Angkat. Side bend, tangan kiri ke atas. Bernafas di paru-paru sebelah kiri. Perlahan-lahan lepasin. Tangannya yang kiri lagi meluncur di atas lantai. Biarin tangannya masih panjang, tinggal ngelurusin kaki kirinya. Kita stretch lagi sisi tubuh kirinya di sini yang panjang. Stretch, stretch, stretch. Kalau udah dilepas, kembaliin lututnya ngadep ke atas. Kita kembali ke posisi awal lagi. Sekarang di sini kita kayak di awal tadi mengambil satu tangan yang manapun kita taruh lagi di kening sejenak di sini. Biarin kehangatan tangannya menyentuh si kening dengan lembut. Biarin kayak belakang kepalanya meleleh ke arah bumi, belakang leher makin panjang di sini. Tangan yang sama kita pindahkan ke arah dada. Rasakan kehangatannya mengalir dari tangan ke arah dada sejenak. Biarkan belakang punggung atasnya meleleh lebih banyak lagi ke arah bumi. Lalu tangan yang sama kita pindahkan ke arah perut bawah juga kayak tadi. Biarkan tangannya menembus kehangatannya ke arah panggul kita. Belakang panggulnya rasakan semakin melebar ke arah tangan. Perlahan kita lepaskan tangannya. Lalu sekarang kakinya kita langkahin lebih besar dari panggul supaya pahanya bisa jatuh ke arah satu sama lain. Kalian stay di situ. Aku putar supaya bisa lihat. Jadi kaki lebih besar, pahanya jatuh ke arah satu sama lain. Kalau udah tangannya, kita akan silangkan. Sikunya bertemu siku. Tangannya dibuat rileks, telapak tangan ngadep keluar. Ada jarak antara lipatan siku dan dada di sini. Jadi kita akan diam sejenak di sini. Sambil diam di sini, biarkan rasakan
Dada kita, hati kita semakin melembut ke arah paru-paru di belakang. Paru-paru itu seperti hammock ya, kayak apa tuh, hammock yang bisa menopang tubuh kita, dia menopang si hati, si jantung ini. Biarkan tubuh kita nyaman di sini, seakan-akan kita sedang memeluk diri kita sendiri di sini. Biarkan bagian depan tubuhnya melembut sejenak di sini. Pelanan dari sini kakinya masih sama posisinya, tangannya kita ganti tumpangannya, yang sikunya lebih dekat ke wajah kita buat lebih jauh. Yang tadi sikunya lebih jauh menjadi dekat wajah, siku masih menempel, masih ada jarak antara lipatan siku dan dada, dan kita diam lagi sejenak di sini. Kita ulangi proses yang sama, kita lembutkan lagi bagian depan tubuh. Bayangkan si hati kita melembut ke arah belakang, ke arah punggung. Dan biarkan ini menjadi sebuah posisi yang kita bisa gunakan kapan saja saat kita perlu memeluk diri kita sendiri. Satu saat lagi di sini. Perlahan dari sini kita akan lepaskan tangannya. Dan kita mulai diam ke posisi relaksasi terakhir. Pilihannya ada dua, kakinya boleh diam aja di sini kalau memang nyaman buat punggung bawahnya. Atau kakinya boleh dibuka dan dilurusin satu persatu seperti savasana kayak biasanya. Pilihlah sebuah pilihan yang paling nyaman untuk diri kalian supaya bisa berbaring sejenak di sini, apapun itu. Sambil berbaring di sini, aku akan undang teman-teman untuk bisa mulai membawa kelembutan ke semua lapisan tubuh. Kita akan mulai dengan melembutkan kulit, yaitu pelapis tubuh paling luar yang meliputi diri ini. Bayangkan kulit kita bisa melembut, meleleh ke arah bumi. Lalu bayangkan juga lapisan kedua, lapisan daging dan otot di dalam, yang sudah membuat diri kita bisa berdiri sehari-hari. Biarkan kita melembutkan semuanya juga. Berikutnya, gimana sih rasanya kalau melembutkan tulang? Seluruh tulang-tulang di tubuh. Biarkan semua tulang ini ditopang oleh lantai. Jadi kita nggak perlu angkat beban apapun. Dari tulang, bayangkan seluruh organ tubuh kita melembut. Apa rasanya kalau mata kita bisa melembut di dalam rongga matanya? Apa rasanya kalau tenggorokan kita juga melembut? Jantung melembut supaya bisa disupport oleh paru-paru. Dan paru-paru sendiri ditopang oleh lantai di belakang. Lambung, usus kecil, usus besar, liver, empedu, semua beristirahat dengan tenang. Rahim kita, kandung kemih kita, juga ikut beristirahat sejenak di sini. Biarkan juga semua cairan tubuh untuk mengalir dengan tenang, tanpa terburu-buru apa adanya. Dan pada akhirnya kita biarkan jiwa kita diam sejenak. Beristirahat sejenak di sini. Di waktu yang kita berikan untuk diri kita sendiri.
Perlahan-lahan kita bisa bawa lagi kesadaran ke tubuh yang sedang berbaring di sini. Rasakan lagi semua beban tubuh yang sedang ditopang oleh lantai. Rasakan lagi bagian tubuh yang menempel dengan alas. Membayangkan posisi kita yang berbaring di tengah-tengah ruang saat ini. Kesadaran yang sama kita bisa pakai untuk merasakan nafas kita lagi. Memperhatikan gimana sang nafas sedang mengalir di dalam tubuh saat ini. Seiring dengan nafas yang makin bisa terasa, kita bawa perhatian kita juga ke bagian-bagian tubuh yang paling jauh. Dan mungkin kalau memang nyaman bisa mulai membawa gerakan kecil ke daerah tangan dan kaki. Rasakan kembali gimana sih rasanya bergerak itu. Gerakan yang sama mungkin bisa diperbesar ke daerah pergelangan tangan, pergelangan kaki, dan bahkan mungkin ke sendi-sendi tubuh lainnya seperti leher, pundak. Dan lama-lama seiring dengan gerakan yang makin terasa, mungkin yang tubuhnya sudah siap bisa ikut berguling ke satu sisi untuk diam sejenak di sisi itu. Kembali merasakan lantai yang menopang kita saat tidur menyamping. Kembali merasakan betapa nikmatnya menyerahkan seluruh beban kita ke lantai saat ini. Dari posisi berbaring ini, kalau memang nyaman, boleh ikut duduk sejenak. Kalau masih mau berbaring juga nggak apa-apa. Tapi kita akan duduk sejenak, duduk sila. Mungkin dengan melembutkan mata dimanapun kita berada, sehingga kita bisa membawa perhatian lagi ke diri kita. Sambil diam sejenak, aku akan cuma ingin mengajak teman-teman untuk kembali mengarahkan perhatiannya ke nafas. Saat ini bayangkan dengan setiap tarikan dan buangan nafas seperti kita alirkan ke permukaan dalam dari tulang punggung kita. Bayangkan udara yang mengalir seperti membelai halus permukaan dalam dari tulang punggung ini. Sambil membayangkan perjalanan si nafas ini, mungkin membayangkan ritme yang tadi kita sudah masuki. Ada ritme mengembang dan mengempis. Ada yang naik, ada juga yang turun. Lalu naik lagi. Ritme kehidupan yang membuat kita mengingat kapanpun kita sedang berada di atas. Ada waktunya juga kita harus turun. Tapi berada di bawah itu nggak akan pernah lama karena pada akhirnya harus naik juga. Ritme ini terus mengalun, berlanjut. Semakin kita bisa mengikuti alunannya, semakin hidup ini lebih mudah diarungi. Satu nafas terakhir di sini. Belum kita lepaskan perhatiannya dari nafas. Dan saya suka menutup kelas saya dengan rasa syukur, jadi mungkin teman-teman bisa ikut membawa tangan ke arah hati. Dan untuk sejenak, yuk isi hati kita, rongga dada ini dengan rasa syukur. Sehingga kita bisa mengingat hal-hal yang kita punya di hidup ini. Membiarkan rasa syukur ini mengisi diri kita dengan sebuah kehangatan. Dan dalam hembusan nafas berikutnya kita bayangkan kita kirimkan rasa hangat yang sama. Sehingga orang dan dunia sekitar kita bisa mulai merasakan syukur juga. Membuat hidup mereka dan hari-hari mereka lebih baik lagi.
Terima kasih semuanya udah ikut kelas saya pagi ini. Namaste semuanya. Terima kasih banyak. Terima kasih keberaniannya sudah mencoba sesuatu yang baru. Semoga tidak apa-apa, berpusing-pusing sedikit. Di Hansa itu memang Vincent guru saya selalu bilang bahwa kalau kita confused, kita bingung itu adalah hal yang bagus karena kita mulai melatih otak kita gimana kita bisa problem solve. Kita bisa melatih gimana sih kita mencari jalan keluarnya dan kita bisa mulai percaya sama diri kita sendiri. Karena badan itu pada akhirnya cukup pintar. Kalau kita bisa dengerin lebih banyak lagi, dia juga bisa cari jalan keluarnya sendiri. Jadi jangan khawatir ya kalau agak pusing-pusing di latihan Hansa karena memang begitulah ada alasannya semuanya. Gitu. Gimana barusan? Kalian baik-baik saja? Thank you, Mesa. Sama-sama.